Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Mudah-mudahan anak bapak semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun ada yang domam-domam, sakit-sakit sikit-sikit, nah, bapak doakan mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak bapak semua, hari ini kita pertemuan yang kedua dalam situasi masih pembelajaran daring online. Kemarin kita mengerjakan tugas ya, anak bapak mengerjakan tugas yang di halaman 3, yaitu ada gambar gajah yang masih utuh lengkap dengan orangnya. Gambar 2, gajahnya sudah banyak yang tumbang, dan ada juga di situ burung, itu yang disebut dengan burung ababil ya. Nah, itu sudah selesai. Maka kita di pertemuan yang kedua ini adalah kita anak bapak di rumah silahkan dibaca bagian A, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada ya, anak bapak di rumah silakan dibuka halaman 3 itu ya, yaitu A, kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yang berarti pemimpin para nabi dan rasul Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan sikap percaya diri. Ketika lahir, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan. Ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad SAW anak yatim piatu. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad SAW tetap percaya diri. Nabi tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya saat itu. Di bawah asuhan kakeknya, namanya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW tetap ceria. Pada usia 8 tahun sang kakek meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, bapak di rumah silakan dibuka bukunya halaman berikutnya, halaman 4. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sikap mandiri. Pada usia 8 tahun Nabi Muhammad SAW mengembala kambing. Karena kejujurannya, banyak penduduk Makkah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan Nabi Muhammad SAW. Upah dari menggembala kambing digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Nabi Muhammad juga belajar merawat unta dan mengikat tali pelana untuk belajar bagaimana cara memasang pelana dan menaikkan barang ke atas unta. Dalam waktu yang singkat, Nabi Muhammad SAW sudah mahir melakukannya. Saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut berdagang ke Syria. Di mana itu Syria? Timur Tengah. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Pengalamannya berdagang membuatnya mandiri. Setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW bekerja di tempat Khadijah. Ya, di tempat Khadijah menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah dagang. Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, anak bapak barangkali bisa melanjutkan nanti di rumah ya. Di mata penduduk Mekah sampai ke halaman 5 ya. Terakhir, sifat Nabi Muhammad SAW haruslah diteladani agar kita menjadi orang yang sukses seperti Nabi Muhammad SAW. Itu yang ada di halaman 5 ya nak. Dari kisah Nabi Muhammad SAW tersebut diperoleh beberapa keteladanan sebagai berikut. Di halaman 5 ada di situ poinnya ada 6. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah insan, seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, seorang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan dan penentangan ketika berdakwah, yakni menyerukan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang pemberani. Yang keempat, pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mau menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar. Yang keenam, senantiasa menyeru dan menyebarkan perdamaian, hidup damai dan niat baik dengan sesama manusia. Tugas anak bapak di rumah, setelah sudah membaca dari halaman 3 tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW sampai di halaman 5 ya, anak bapak sudah membaca semuanya, maka tugas anak bapak cuma satu. Apa itu? Mengerjakan kolom yang ada di halaman 5, mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Sekali lagi, tugas anak bapak di rumah mengerjakan kolom atau kotak yang ada di halaman 5 ini, ya, yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini diisi. Nomor 1 pertanyaan, jawaban ya. Jadi silakan diisi, dikerjakan. Barangkali pada kesempatan kali ini cukup sekian yang anak bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak bapak di rumah tetap sehat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Mudah-mudahan tetap semangat, bisa kita belajar walaupun masih belajar dari di rumah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.